Oke. Baik, sekarang kita review buat kemarin karena nggak sempat rekam yang gelombang berjalan atau yang emang karena kurang jelas ya. Nah, ini kalau gelombang berjalan tadi misalnya kalau ini ada sebuah gelombang, nah ini tanpa ujungnya jadi terus-terusan. Kemudian di sini ada yang namanya ini simpangan tertinggi yang namanya amplitudo. Kemudian di sini kalau yang segini doang berarti kan itu namanya simpangan biasa ya. Kalau di sini itu namanya simpangan biasa. Nah, untuk persamaan simpangan biasa itu sama dengan kita bisa pakai Y sama dengan sin omega T plus minus Kx. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau misalnya untuk plus, kalau misalnya dia plus, berarti arah rambatnya ke kanan, maaf, ke kiri, arah rambatnya ke kiri. Kalau misalnya dia minus, itu arah rambatnya ke kanan. Nah, bagaimana kalau misalnya di gelombang ini kita punya suatu titik, misalnya di sini titik P. Nah, gitu kan? P itu kan dia mempunyai jarak ya. Nah, dia mempunyai jarak misalnya sebesar X. Di sini simpangan P. Nah, simpangan P sama dengan sin mana ya? Oh ya, kalau simpangan P juga ini sama ya. Jadi kalau misalnya ini, nah, gitu ya, ini sama. Jadi nggak ada bedanya. Ini hapus aja. Nah, sekarang kita berbicara tentang fase gelombang. Untuk fase gelombang, kalau misalnya di sini ada titik P, kemudian ini ada titik Q, gitu kan? Ini XP, kemudian yang ini XQ, ada sini XQ, kemudian pusatnya di sini, pusat getarnya adalah titik O. Oke. Nah, jadi untuk menentukan fase gelombang, agak dinaikin ya biar kelihatan. Kelihatan. Ini bawah. Ya, untuk fase gelombang di sini fase itu ini ya, pi bentuknya. Itu sama dengan waktu dibagi periode. Itu kalau misalnya dia fase di titik O. Tapi kalau misalnya fase, jadi ini fase di sumber getar ya. Kalau misalnya kita mau hitung fase di titik P, itu kita bisa cari dari waktu per periode dikurangi berapa jarak P per lambdanya. Nah, ini fase. Ada fase gelombang. Kemudian di sini kalau dia beda fase. Nah, kalau misalnya beda fase, contohnya misalnya beda fase antara P dan Q. Nah, itu ya. Kita perhatikan di sini. P ini kan ada di suatu jarak XP. Q-nya juga ada di suatu jarak XQ. Maka di sini beda fase antara P dengan Q. Kita bisa cari dari
delta X, berapa selisih jaraknya, dibagi lambda. Gitu ya. Nah, atau misalnya delta X ini kan berarti XQ dikurangi XP kan, dibagi lambda. Gitu. Nah, fase gelombang. Kemudian sudut fase. Kalau sudut fase, nah itu adalah theta. Theta didapat dari 2pi kali fasenya. Tuh. Nah, ini tadi simpangan ya. Kalau persamaan simpangan ini. Nah, sekarang kalau misalnya kecepatan partikel pada gelombang. Ini juga tadi belum sempat dijelaskan. Kecepatan partikel pada gelombang. Beda ya kalau misalnya kecepatan, kalau kita punya V sama dengan lambda dikali frekuensi, gitu kan? Ini namanya cepat rambat. Kalau cepat rambat, berarti si gelombang ini merambat ke sini. Tapi kalau yang namanya kecepatan partikel, kalau kecepatan partikel itu si partikel ini dia kan bergerak yang naik turun. Jadi kalau misalnya suatu partikel di dalam gelombang, ini kan gelombang kan bergoyang-goyang gitu kan. Nah, si partikel ini kan dia nggak jalan ke sana. Tapi dia kan karena gara-gara ada gelombang, dia naiknya kan, gerakannya kan naik turun. Nah, gerakan naik turun itu dinamakan kecepatan partikel pada gelombang. Tapi kalau misalnya cepat rambat itu, jadi si gelombang ini kan dia merambat ke sana. Nah, jadi gerak ke sana kan, gerak merambat. Jadi, nah, itu namanya cepat rambat gelombang yang kemarin kita pelajari. Nah, ini kalau kecepatan partikel beda lagi. Kecepatan partikel, misalnya kecepatan partikel titik P, berarti dia turunan dari sini, dari jaraknya. Nah, itu rumusnya omega A kosinus omega T plus minus Kx. Itu aja ya, jadi cuma ditambahin dikali omega aja, terus dia persamaannya jadi kosinus gitu ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Oke. Ini ada contoh soal. Kayaknya contoh soal sebuah gelombang, ini gelombang berjalan ya, merambat dari titik O ke titik P dengan lajunya 4 meter per second. Frekuensinya 2 Hz, amplitudenya 5 cm. Kita mau menentukan persamaan gelombang, kemudian kecepatan titik P pada jarak 3 meter dari titik O, jika O-nya telah bergetar sama 1,5 second. Kemudian sudut fasenya sama fase gelombang, lalu kita hitung beda fasenya. Nah, kita mau hitung fase-fase ini. Nah, pertama di sini kita mau hitung persamaan gelombangnya dulu ya. Jadi yang diketahui di sini apa aja? Pertama, di sini ada cepat rambat gelombang ya. Jadi di sini V-nya sama dengan 4 meter per second. Kemudian kita punya frekuensi sebesar 2 Hz. Nah, setiap kita menemukan frekuensi, menemukan cepat rambat gelombang, maka di sini dari frekuensi ini otomatis kita bisa tahu periode. Ya kan? Periodenya berarti 1,5 second. Nah, dari sini kita bisa tahu lambda. Lambda didapat dari V dibagi frekuensi. Nah, ini sama dengan 4/2, berarti lambdanya adalah 2 meter. Oke. Kemudian di sini kita punya nilai amplitudo sebesar 5 cm. Nah, sedangkan yang teman-temannya ini kan dalam meter semua. Berarti ini kita konversi menjadi meter, 0,05 meter. Nah, oke. Sekarang kalau untuk menjawab yang A, persamaan gelombang, untuk menjawab yang A, persamaan gelombangnya itu kan Y sama dengan A sin omega T min Kx. Anggaplah merambatnya ke kanan ya.
lambatnya ke kanan. Jadi ibu tadi harusnya gambar gelombangnya dulu. Nah, misalnya gambar gelombangnya ini ada O, misalnya di sini titik P-nya, gitu ya. Nah, berarti di sini kita harus perlu nilai omega dan nilai K. Omega tadi kita didapat dari 2pi per periode. Periodenya setengah. Berarti di sini 2pi dibagi setengah sama dengan 4pi. Kemudian kita cari nilai K. K didapat dari 2pi per lambda. Lambdanya tadi kita dapat 2, berarti 2pi per 2. Maka lambdanya sama dengan K-nya sama dengan pi. Nah, ini kita masukin ke sini. Tadi A-nya adalah 0,05 sin omega T-nya, omeganya kita dapat 4pi T min pi X. Nah, ini adalah persamaan gelombangnya. Nah, sekarang yang kedua, yang B, kita mau cari kecepatan titik P. Nah, jadi mau cari kecepatan titik P pada jarak segini, kalau O-nya telah bergetar selama 1,5 second. Jadi si titik P itu katanya dia ada di jarak 3 meter. Kemudian waktunya, waktu getar O, ya kan? Jika O telah bergetar selama 1,5 second. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau cari VP. Tadi kan rumusnya omega dikali A kali kosinus omega T min Kx. Nah, ini kita masukin tadi nilai omega kita dapat 4pi, amplitudenya 0,05, kemudian kosinus omeganya 4pi, T-nya kita masukin 1,5 dikurangi K-nya pi dikali X-nya 3. Nah, oke, ini berarti jadi 4 kali 0,2 pi ya. 0,2 pi kali kosinus, ini kan 6 dikurangi 3 pi, nah 3 pi. Nilai kosinus 3 pi, jadi kan nilai kosinus itu kalau dia kalau dia ganjil kan nilainya negatif 1. Jadi 0,2 pi dikali negatif 1. Ya, berarti sama dengan minus 0,2 pi meter per second. Gitu ya. Ini nilai minus, berarti artinya ketika si partikel itu sedang gerak naik turun, nah pada saat ini, pada saat 1,5 second, dia itu sedang bergerak turun. Gitu. Oke, sekarang yang C, kita mau cari sudut fase dan fase gelombang di titik P. Kita mau cari fase P. Tadi fase P, rumusnya kan ini kan waktu getar dibagi periode dikurangi jarak P dibagi lambda. Nah, jadi di sini susah. Kita mau cari fase P, berarti waktu getar dibagi periode dikurangi XP per lambda. Tadi waktunya adalah 1,5 second. Periodenya kita dapat berapa tadi? Periodenya kita dapat setengah. Kita dapat setengah, berarti 0,5 dikurangi XP-nya 3 meter dibagi 2. Berarti ini sama dengan ini kan 3 dikurangi 1,5, berarti 1,5 fase. 3/2 fase. Nah, itu fasenya. Kemudian D, kita mau cari beda fase titik P. Nah, tadi kan kita mau cari beda fase titik P dan titik Q jika jarak OQ-nya 4,5. Jadi di sini ini ada Q. Kalau jarak si P-nya katanya 3 meter, jarak Q-nya katanya 4,5 meter. Gitu ya. Nah, kita bisa mencari delta fasenya dari delta X dibagi lambda. Nah, delta X-nya berarti kan di sini kan selisih jarak kan ya.
4,5 dikurangi 3 dibagi lambdanya tadi 2 meter. Sama dengan 1,5 dibagi 2. 1,5 itu kan 3/2 ya. Berarti di sini 3/4 fase. Nah, ini beda fasenya. Tadi kayaknya ada yang ketinggalan sudut fase ya, yang C. Jadi ini baru dapat fasenya aja. Sudut fasenya belum. Sudut fase berarti theta. Theta P, ya udah tinggal dikali 2pi. 2pi dikali 3/2. Berarti sama dengan 3pi. Gitu ya. Nah, ini yang D-nya. Yang D-nya tadi. Kita mau cari beda fase. Beda fase didapat dari selisih jarak dibagi panjang gelombang.